bersaksi. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Pastinya luar biasa karena kita semua selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Selamat datang di ibadah Junior Church GB Crown Palace Semarang. Ibadah kita bulan ini akan menggunakan tema mujizat-mujizat Yesus. Dan di minggu ini kita akan membahas episode pertama ke-10 orang kusta. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada malam hari tadi Engkau telah memberikan kami semua istirahat yang nyenyak dan juga keselamatan selama beristirahat ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami telah berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan firman dari-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kelancaran, keselamatan dan juga kemampuan selama beribadah ini untuk menangkap firman yang Kau sampaikan dan untuk kami jalankan pada kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat, seperti obat hati yang senang. Semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa
ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Ina ajak adik-adik sekali lagi kita memuji Tuhan. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi adik-adik. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Apapun yang menjadi pergumulan adik-adik, kerinduan adik-adik, sampaikan kepada Tuhan. Kak Ina percaya Tuhan bekerja luar biasa untuk adik-adik semuanya. Jika adik-adik sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Yuk bareng sama-sama. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Shalom adik-adik semua.
sudah siap nih kayaknya mendengarkan firman Tuhan. Mata, terutama hati, tangan, dan tubuh kita fokus kepada firman Tuhan supaya firman Tuhan tidak berlalu sia-sia. Sayang dong, sudah mendengarkan, duduk dengan manis, terus hilang begitu saja firman Tuhannya. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, adik-adik, Kak Agnes ingatkan, coba mujizat Tuhan Yesus yang pada minggu kemarin tentang mujizat apa? Tentang menangkap sejumlah besar ikan. Ada cerita yang bagus kan kemarin dari kakak yang menceritakannya ya. Menangkap sejumlah besar ikan tuh, ikannya yang banyak sekali. Kemarin itu apa poin yang kalian dapatkan dari cerita mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa itu? Poin pertama diingat-ingat. 1, undang Yesus masuk ke dalam perahu kehidupanmu. Yang kedua, taat apapun yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, kali ini, judul hari ini juga masih sama tentang kehebatan Tuhan Yesus, kedahsyatan Tuhan Yesus. Hebatnya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Judul hari ini yaitu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yuk kita baca dulu dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ya, orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan dan membaca firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita akan melihat cuplikan dari cerita mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba, datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. Sepuluh orang kusta itu ingin disembuhkan lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. Sepuluh orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari menuju ke bait Allah.
Tiba-tiba, di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta, sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi, tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, komplit kan? Baca kitabnya sudah, lihat cuplikannya sudah. Nah, sekarang mungkin adik-adik bertanya, sakit kusta itu apa sih, Kak? Kak Agnes mau jelaskan sedikit ya, supaya kalian juga pinter. Nah, kusta itu sinonimnya adalah lepra. Kusta atau lepra itu adalah suatu penyakit yang menyerang kulit ya, menyerang saraf kita, menyerang kulit kita. Itu adalah infeksi dari bakteri kronis. Bakterinya jahat sekali ya. Bakteri kronis namanya Mycobacterium leprae ya, Mycobacterium lepra, maka dikatakan lepra atau kusta. Itu menular banget loh adik-adik, menular lewat ludah, percikan kalau batuk. Tahu apa yang terjadi untuk orang-orang yang sakit kusta? Wih, kulit jadi mati rasa, nggak ada rasanya. Ya, bahkan jari-jarinya ini karena terinfeksi bakteri tersebut tidak ada rasanya lagi, bahkan lama-lama akan protol. Tahu protol ya? Akan lepas sedikit demi sedikit. Ngeri kan penyakit lepra itu, penyakit kusta itu? Nah, kalau adik-adik mau tahu awalnya kusta lepra itu seperti apa? Ini kalau orang terkena sakit lepra, dia kulitnya seperti ini. Nah, ada gambaran kan? Sudah bisa mengimajinasi, oh seperti ini ya. Jadi di punggungnya itu ada putih-putih dulu. Ya, nggak cuma punggung, tapi ternyata mukanya ya ini cantik-cantik juga terkena kusta atau lepra ya. Ada putih-putih belang-belang yang yang sangat tidak enak, gatal dan berbau. Nah, seperti ini penyakit kusta. Kemudian lama-lama jari-jari yang terkena lepra itu menjadi putus ya. Putus satu persatu sedikit demi sedikit. Betapa mengerikan penyakit kusta itu. Kusta itu bagi orang Israel awal pada zaman Alkitab itu dikatakan najis karena hal yang najis itu tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan kan kudus. Jadi kalau orang kusta itu najis, nggak bisa bertemu Tuhan. Betapa sengsaranya orang kusta pada zaman Alkitab. Ya enggak? Kalau sekarang orang kusta, kita nggak usah takut mengucilkan karena sudah ada rumah sakit yang menampung mereka, rumah sakit khusus lepra, rumah sakit khusus kusta itu. Dan mereka juga diobati dengan seksama oleh para ahli adik-adik. Nggak seperti pada zaman Alkitab. Dari cerita mujizat Yesus yang luar biasa itu, memberikan 3 poin dalam hidup kita. Nah, poin pertama ada yang harus kalian ingat-ingat. Ada 3 hal penting yang kalian harus ingat dari mukjizat Tuhan Yesus. Bahwa yang pertama, Yesus mempedulikan kita. Nah, adik-adik, kusta itu kata Nabi pada zaman Alkitab itu orangnya hidup tapi dianggap mati. Ya, karena apa? Mereka sudah tidak dihargai dan dikucilkan dan menjijikkan. Nah, manusia sangat tidak punya harga diri kalau
kalau waktu itu dikatakan mempunyai sakit kusta, tidak bisa disembuhkan kecuali Allah sendiri. Nah, adik-adik tahu kalau kusta memang tidak bisa disembuhkan, sehingga sangat menjijikkan. Bagaimana dengan Yesus kok peduli dengan mereka? Orang kusta saja Yesus sangat peduli. Berarti mengingatkan bahwa Yesus sangat mempedulikan hidup kita. Yesus peduli loh, dia berkuasa loh. Dia dengan kuasa sucinya menyembuhkan orang kusta itu. Nggak ketularan karena Yesus ajaib. Yesus itu sangat suci. Dia adalah Allah Mesias kita. Dia menyembuhkan orang kusta. Dia nggak ketularan. Bahkan orang kusta itu menjadi tahir. Dan apapun kondisi kesulitan kita ya adik-adik ya, seperti orang kusta, dia benar-benar sangat tidak mempunyai harapan adik-adik ya. Tapi dia berseru kepada Tuhan. Tidak hanya sakit penyakit kita, Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kusta itu penyakit yang menjijikkan dan dianggap najis dan berdosa. Bisa disembuhkan Tuhan. Padahal katanya dalam Alkitab pada zaman Israel awal itu kusta tidak bisa disembuhkan sama sekali. Tapi Yesus peduli, dia menyembuhkan. Nah, dengan kuat kuasa Yesus, dia saja peduli dengan orang kusta yang tidak dipedulikan. Apalagi dengan kalian yang sangat disayangi Tuhan Yesus. Apa penyakit kusta dalam diri kita sekarang? Bukan kusta yang beneran, yang gatal-gatal, kemudian yang tangannya hilang sedikit demi sedikit, tidak. Kalau sekarang kusta zaman sekarang memang ada seperti itu. Tapi kalau kita nggak kena kusta, anggap saja kita terkena kusta kesedihan, kusta mungkin sakit penyakit pada umumnya, pada sebenarnya. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus peduli dan dia akan mendengar doa dan menjawab semuanya, menyembuhkan, memberi penghiburan, sehingga kusta kesedihan, kusta sakit penyakit, kusta yang kita merasa, aduh Tuhan aku gak percaya diri, tapi Tuhan pasti akan memberkati doa kita menjadi kembali suci dan tahir. Seperti orang kusta ini, segala kusta kesakitan, segala kusta sakit penyakit, segala kusta kesulitan, masalah, semuanya sudah dipedulikan Yesus dengan menyembuhkan, dengan membereskan semua permasalahan kita. Yesus mendengar doa kita. Ya, percaya dia akan melengkapi semua kebutuhan yang kalian butuhkan. Ya kan adik-adik? Sudah, tidak usah diingat lagi. Kan Yesus sudah memperdulikan kita. Yesus peduli, tidak usah takut lagi kan? Nah, yang kedua adalah ketaatan. Ke-10 orang kusta tadi itu berseru loh kepada Yesus. Ya, 10 orang kusta berseru loh kepada Yesus untuk disembuhkan. Yesus, Guru, sembuhkanlah aku. Tapi Yesus menyuruh mereka apa? Mereka suruh pergi. Ya, lari kepada imam. Ya, kepada pemuka agama. Loh, mereka taat loh, mereka langsung lari. Yesus berkata apa? Larilah kepada imam. Ya, mereka harus memperlihatkan diri mereka menemui imam-imam. Mungkin mereka kan bertanya ya adik-adik, kenapa sih kok orang kusta nggak langsung disembuhkan dalam nama Yesus? Sembuh, aku menyembuhkan engkau. Tapi kok mereka disuruh pergi ke imam ya? Dan harus taat, mereka langsung lari menuju mencari imam. Kenapa? Karena pada zaman itu, imam-imam itu yang berhak mengatakan, ya sembuh, ya tahir, ya suci. Dengan, kalau sudah dikatakan suci, mereka itu akan, kalau dikatakan suci, mereka orang kusta akan diterima oleh masyarakat kembali. Maka imam itu, wah sudah sembuh. Dia akan membakar korban bakaran 2 ekor burung yang bagus-bagus. Kemudian memercikan darah kepada tubuh orang yang sakit kusta. Nah dikatakan suci, tahir. Nah imam itu yang menyatakan bahwa orang itu layak hidup bersama
masyarakat. Lah mengapa mereka harus lari ke imam? Itu alasannya. Tapi mereka taat kan? Padahal kan mereka juga pengen cepat sembuh. Tapi kok mereka harus lari ke imam? Itu alasannya. Nah, mereka taat loh adik-adik. Lari ke imam lah, mereka lari ke imam untuk ditahirkan. Nah, dalam perjalanan mereka pergi ke imam, para imam itu mereka taat. Apa upah taat? Upah taat itu kita walaupun belum melihat, kita sudah percaya kepada Tuhan sehingga mereka menjadi orang kusta itu menjadi sembuh dalam perjalanan loh. Sebelum sampai ke imam, dalam perjalanan mereka sudah sembuh. Luar biasa kan Tuhan Yesus? Sangat luar biasa. Karena taat, mereka akhirnya sembuh dalam perjalanan. Nah, bagaimana dengan kalian? Ya, apakah kalian taat? Belajar sungguh-sungguh? Apakah kalian taat kepada orang tua? Apakah kalian benar-benar taat ibadah? Atau kalian tidak taat, mau langsung yang enak-enak saja? Orang tua kalian sudah mengatakan, ayo belajar. Belum tes mah, belum ulangan mah. Tapi kalau kalian taat, kalian tetap belajar. Kalian tetap belajar membaca buku-buku dan mengingat-ingatnya supaya suatu kali kalian tes, kalian bisa. Tapi kalau kalian nggak belajar, nggak akan bisa. Tapi kalau kalian taat, kalian belajar dulu. Suatu saat akan ada ujian, kalian sudah bisa. Taat dulu. Setelah itu pasti ada hasilnya. Nah, Tuhan menginginkan adik-adik taat seperti orang kusta ini. Ya. Nah, poin yang ketiga adalah mengucap syukur dan memuliakan Allah. Dari ke-10 orang kusta itu, mana coba yang kembali kepada Yesus? 9 itu lupa. Ya, ke-9 orang kusta itu lupa. Karena apa? Karena terlalu senang. Ya nggak salah sih, terlalu senang juga nggak salah. Tapi alangkah baiknya kalau kita senang, kita harus ingat mengucap syukur. Jangan seperti orang kusta, sudah senang, lalu lupa, terlalu kesenang, happy, sampai lupa akan siapa yang menyembuhkan. Kalian nggak boleh seperti itu loh. Kalau kalian diberi, disembuhkan, disayang oleh orang tua, kalian harus kembali ke orang tua dan mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan sesuatu, perhatian atau benda-benda apapun. Kalian harus mengucapkan terima kasih. Nah, dan 1 orang kusta ini yang lari berbondong, ya, dia lari kenceng-kenceng ya, lari sendirian ya, karena cuma 1 ya, dia lari, dia mengucap syukur dengan suara yang nyaring berterima kasih. Nah, adik-adik, kalau kalian seperti orang kusta ini, itu yang kakak harapkan. Mengucap syukur dan berterima kasih. Berbeda ya, dia diberkati lebih mendalam. Karena apa? Karena dia mengucap syukur dan tidak lupa berterima kasih. Ini yang harus kalian contoh. Ya, adik-adik semua, mengapa harus mengucap syukur? Ada loh dalam ayatnya. Yuk kita akan buka 1 Tawarikh 16 ayat 34. Kakak akan bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Kalian hafalkan ya, supaya ayat ini mengingatkan kalian untuk selalu mengucap syukur seperti 1 orang kusta yang berbalik kepada Yesus berterima kasih. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik, apakah hari ini adik-adik seperti itu? Mengucap syukur seperti 1 orang kusta tadi yang mengucap syukur kepada Tuhan seperti yang gambar dan cuplikan yang tadi kalian lihat? Atau kalian masih seperti 9 orang kusta itu? Tidak boleh ya adik ya. Jangan ya adik ya. Jika 1 orang kusta tadi kalian contoh, adik-adik sudah berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena
sudah memberikan kesembuhan. Nah, untuk adik-adik, kalau sekarang gimana Kak? Kan aku nggak sakit kusta. Iya, kalian masih bisa berterima kasih dengan cara apa? Bangun pagi-pagi sehat. Datang ke GC, mendengarkan firman Tuhan, sehat. Walaupun pusing-pusing, masih bisa ke sini, masih bisa naik mobil, masih bisa naik angkot, dan diberkati Tuhan bisa sampai ke sini. Ya harus terima kasih, ya kan? Bisa jalan-jalan, ya harus terima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah sudah mempraktekkan pada hari ini bahwa berterima kasih kepada mama, papa, ke ayah, bunda kalian karena sudah diberi baju, makan, minum, jalan-jalan? Apa sudah? Yo, jika belum, mulai saat ini kalian harus berterima kasih kepada mereka, kepada orang tua, apalagi kepada Tuhan, ya, kepada Yesus nomor 1, kepada orang tua, dan kepada orang-orang di sekitar kalian. Ya, untuk berterima kasih atas perhatian, pemberian, dan doa-doa mereka untuk kalian. Nah, praktekkan satu orang kusta ini bahwa dia mengucap syukur dalam segala hal. Kalian harus seperti itu. Mulai hari ini berubah ya, selalu mengucap syukur. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami ingin menjadi satu orang kusta yang berbalik kepada Tuhan mengucap syukur. Kau sudah menegur kami hari ini. Tuhan, kami berjanji akan selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, orang tua, saudara, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersyukur terus kepada Tuhan karena bahwasanya untuk kemurahan-Mu, cinta-Mu kepada kami selama-lamanya terus ada pada kami. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.